Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi ibu sekalian, hari ini kita akan membahas latihan soal untuk kalian menghadapi penilaian tengah semester ganjil ini ya. Jadi untuk PTS ini ada dua bab, yaitu yang pertama bab 1 objek IPA dan pengamatannya, bab 2 adalah klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah ada soal Arum ingin melakukan percobaan untuk melihat pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Kemudian sebelum melakukan percobaan, Arum menceritakan kepada teman-teman bahwa cahaya matahari akan mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Perkataan Arum sebenarnya merupakan kemampuan proses IPA berupa keterampilan apa? Jadi gimana? Ya, Arum kan belum kan? Hanya baru ingin melakukan percobaan kan? Belum melakukan percobaan. Jadi sebelum, lihat di sini, sebelum melakukan percobaan, Arum menceritakan bahwa cahaya matahari akan mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Jadi dia apa ini? Penyimpanan, komunikasi, atau kesimpulan? Jawabannya yaitu memprediksi. Ya, prediksi Arum ini dari mana sih Arum memprediksi? Karena dia mungkin sudah baca dan lain sebagainya ya. Nah, jadi sebelum dilakukan percobaan, namanya prediksi. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya, yang merupakan besaran turunan di bawah ini adalah apa saja sih? Ada besaran turunan, ada besaran pokok. Kalau besaran pokok apa aja? Besaran pokok itu ada 7. Ya, yang pertama yaitu ada panjang, massa, waktu, kuat arus, apalagi suhu, kemudian intensitas cahaya. Tadi kuat arus listrik ya. Kemudian apa lagi? Satunya, ya. Jadi yang tidak ada. Yang di sini adalah besaran turunan. Yang ditanyakan besaran turunan. Besaran turunan adalah turunan dari besaran pokok. Suhu besaran turunan apa pokok? Ini adalah besaran pokok. Panjang pokok. Massa pokok. Jadi yang bukan adalah besaran yang bukan besaran pokok atau besaran turunan adalah yang volume ya, yang volume ini. Oke. Selanjutnya, pengamatan membuat inferensi, mengkomunikasikan hasil-hasil termasuk kegiatan apa? Kemarin udah belajar. Mengamati bukan objek IPA. Objek IPA itu apa? Seluruh alam ya. Mengukur. Jadi apa saja yang termasuk hasil-hasil termasuk kegiatan ini? Termasuk dalam penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA ini apa aja? Pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan hasil-hasil. Itu ya disebut dengan penyelidikan IPA. Kemudian, berapakah panjang benda yang diukur dengan mikrometer skop ini? Coba lihat. Kalian lihat paling ujung. Nih, ini berapa angkanya? Ini angkanya adalah 4. Ini angkanya adalah 4. Berarti 4, tapi di sini lihat, di sini masih ada. Nah, kalian harus lihat adalah nih, yang garis lurus sama ini. Nah, berarti 4,30 mm. Jawabannya adalah 4,30 mm. Oke, soal selanjutnya. Panjang meja makan adalah 3 meter. Sesuai pernyataan tersebut yang merupakan besaran. Nah, ini apa namanya? Kalimatnya ini. Panjang meja makan 3 meter. Yang termasuk dengan besaran apa? Yang merupakan besaran di situ tuh apanya? Panjangnya, mejanya, makannya, tiganya, apa meternya?
Ya. Oke, betul, yang termasuk ke dalam besarannya itu adalah panjangnya. Panjang adalah merupakan besaran. Ya. Selanjutnya, besaran pokok dengan satuan SI serta alat ukurnya yang benar adalah, ini kecil-kecil ya. Kita lihat besaran pokok tadi ada 7 ya. Suhu besaran pokok ya. Satuannya betul, Kelvin, betul. Alat ukurnya termometer, betul. Kuat arus besaran pokok ya. Satuannya ampere meter. Alat ukurnya ampere, kebalik. Jadi satuannya adalah ampere, alat ukurnya ampere meter. Jadi kebalik ya. Yang ketiga, panjang besaran pokok, betul. Satuannya meter, betul. Alat ukurnya mistar, betul. Keempat, massa apakah besaran pokok? Iya. Satuannya dalam kilogram. Alat ukurnya bukan stopwatch, ya, bukan stopwatch, tapi timbangan. Jadi yang betul adalah 1 dan 3. Oke, jawabannya adalah 1 dan 3. Selanjutnya, Budi melakukan pengukuran volume batu dengan cara memasukkan dalam tabung berisi udara. Nilai volume batu berdasarkan gambar tersebut adalah, kita lihat. Sebelumnya lihat nih berapa? 50 ml. Setelah dikasih batu jadi berapa? 80 ml. Jadi penambahannya berapa? 80 dikurangi 30. Jadi volume batunya jadi berapa? 80 dikurangi 50 maksud Ibu ya. Jadi volume batunya adalah 30 ml. Nah, ini. Ya, jadi caranya lihat selisihnya. Selisihnya itu adalah volume batu. Ini cara mengukur, salah satu cara mengukur volume benda yang tidak teratur dengan cara seperti ini. Selanjutnya, di bawah ini termasuk ke dalam data kualitatif. Kualitatif itu apa sih Bu? Kualitatif itu datanya itu tidak bisa diukur. Maksudnya tidak misalnya nih, kalau bisa diukur tuh misalnya kayak ini nih, 120 km, 2 meter, bijinya 2. Nah, jelas 2, 120, 2 meter ini adalah disebut data kuantitatif. Kuantitas karena jelas bisa diukur. Nah, tapi kalau kualitas, nah ini yang tadi kuantitas ya. Kalau kualitas datanya itu nggak bisa diukur langsung. Contohnya jeruk itu rasanya manis, manisnya seberapa? Manisnya Ibu sama manisnya kamu kan beda kan? Nah, itu berarti namanya data kualitatif. Jadi jawabannya adalah jeruk itu rasanya manis. Itu merupakan data kualitatif. Oke, selanjutnya. Jika kamu seorang ahli klasifikasi dan menemukan organisme yang memiliki ciri-ciri yaitu organisme multiseluler tidak dapat berfotosintesis. Nah, ini kata kuncinya. Memperoleh makanan dengan menyerapnya dari lingkungan, terdiri dari sel eukariotik dan memiliki dinding sel. Ke dalam kerajaan manakah kamu akan mengklasifikasikan organisme tersebut? Lihat, tidak dapat berfotosintesis. Animalia juga nggak bisa, Bu, betul. Ya. Kemudian ini multiseluler. Nah, berarti bersel banyak. Kemudian memperoleh makanan dengan menyerapnya dari lingkungan. Nah, ini dia. Ini juga kata kuncinya. Nah, menyerap dari lingkungan. Selnya eukariotik, memiliki dinding sel. Nah, jadi ini masuknya ke dalam protista, ya. Oke. Kemudian selanjutnya, perhatikan nama spesies di bawah ini. Ini adalah spesies Mangifera
indica, dan lain sebagainya. Nama spesies yang sesuai dengan aturan binomial nomenklatur adalah, coba kita lihat, Mangifera indica. Ini oke, besar, ini kecil, dan di garis miring. Oke, betul. Kemudian Genetum genemon, Genetum genemon ini kurang, ya, di garis bawah atau ditulis miring. Berarti ini tidak ya. Musa paradisiaca, P-nya ini harusnya huruf kecil, ini juga tidak. Arachypogea, oke, betul. Ya, ini sudah garis ditulis miring. Sikas rumpii, ini salah. Kenapa? Ini harusnya ada spasinya. Kemudian ada lagi Ficus benjamina. Nah, ini betul. Ini juga betul. Ini tidak tulis miring, tetapi di garis bawah, boleh ya. Jadi jawabannya adalah 1, 4, dan 6. Ini ya. Oke, itu adalah nama spesies yang sesuai dengan aturan binomial nomenklatur. Gimana aja Bu aturannya? Yang pertama, huruf depannya ini harus besar. Kata, huruf pertama pada kata pertama ini harus besar. Tapi yang ini, huruf pertama pada kata kedua harus huruf kecil. Kemudian harus ditulis miring atau di garis bawah. Kemudian terdiri atas 2 kata. Maka disebut dengan binomial. Bino itu dari 2 kata ya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan kunci determinasi di atas, langkah-langkah untuk kata adalah, kata itu apa? Kata itu masuknya ke apa dia? Reptil, amfibi, mamalia, apa-apa. Ya, kata termasuk ke dalam hewan amfibi ya. Jadi lihat 3B. Nah, sebelum ketiga itu apa? 2A. Ini kan 3, nah ini 2A. Terus 2A itu apa? 2. Oh, berarti 1A. Jadi 1A, kemudian 2-nya adalah 2A, kemudian 3-nya adalah 3B. Yang mana yang seperti itu? Yang ini. 1A, 2A, 3B. Ya, itu adalah langkah kunci determinasi. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah, tentukan hewan mana yang termasuk dalam kelompok. Ini ya. Ini adalah mana nih? Satu kelompok. Ya, betul adalah ini. Ya, sama-sama hewan reptil 2 dan 3 ya. Selanjutnya, perhatikan gambar di atas. Papan nama yang tepat untuk ditempatkan di depan kandang hewan di atas adalah apa sih ini? Ya, tiger ya. Ordonya apa? Ordonya adalah karnivora. Spesiesnya apa? Panthera tigris. Kita lihat dulu tapi tulisannya. Ordonya karnivora. Berarti kalau nggak ini ya. Tapi kita lihat tulisannya, lihat. Panthera tigrisnya. Yang mana jadi yang betul? Ya, jawabannya yang mana berarti yang betul? Karnivora, spesiesnya Panthera tigris. Jadi yang ini ya. Oke. Next. Makhluk hidup yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk makanan adalah siapa nih? Makhluk hidup yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk makanan. Ya, energi cahaya. Nah, ini biasanya kalau energi cahaya berarti yang punya adalah tumbuhan. Di sini mana termasuk tumbuhan? Yang rumput. Ya, ini berarti jawabannya adalah rumput. Selanjutnya, ciri yang membedakan tumbuhan dan hewan adalah, ya gampang, ini adalah fotosintesis. Ya, jadi tumbuhan pasti melakukan fotosintesis. Kalau hewan tidak. Selanjutnya, gambar di atas sesuai dengan ciri makhluk hidup. Apa ini?
sedang bertelur. Berarti dia sedang apa? Sedang, oh ini nggak ada jawabannya ya. Ini harusnya apa ini? Sedang apa nih ayamnya? Sedang bereproduksi. Ini harusnya ya. Ini nggak ada jawabannya. Ini harus diganti. Ini bukan first, ini harusnya reproduksi ya. Nanti ibu ganti. Jadi jawabannya adalah bereproduksi. Nanti kalau ada. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Apa nih Bu soal berikutnya? Soal berikutnya adalah kita akan lihat kata indica pada Mangifera indica sebagai petunjuk apa? Ingat, kalau yang pertama adalah genus, yang kedua adalah spesies. Berarti spesies ya. Pada kelas ordo ini adalah berarti jenis ya di sini ya. Petunjuk jenis atau spesies. Oke, selanjutnya dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, gambar tersebut termasuk dalam kingdom apa ini? Dalam kingdom jamur ya. Kita masuk ke dalam kingdom jamur. Next. Percobaan tersebut membuktikan bahwa, lihat, ini ada tanaman diberi pupuk, lihat daunnya ya, ada banyak. Ini yang nggak diberi pupuk, gimana? Lihat pertumbuhannya bagus yang mana? Bagus yang A atau yang B? Bagus yang A yang diberi pupuk. Jadi apa kesimpulannya? Tumbuhan akan mati jika tidak diberi pupuk. Pupuk sangat diperlukan di tumbuhan. Tumbuhan tidak memerlukan makanan, atau tumbuhan akan tumbuh dengan baik jika diberi pupuk. Jawabannya adalah yang mana? Tumbuhan akan bagaimana? Mati jika diberi pupuk, atau sangat diperlukan oleh tumbuhan, tidak memerlukan tanaman, tumbuhan akan tumbuh dengan baik jika diberi pupuk. Nah, jawabannya adalah sebetulnya bisa yang ini ya, bisa yang ini. Tetapi kalau terlalu banyak diberi pupuk juga malah akan mengakibatkan tanaman itu tidak tumbuh dengan baik ya. Jadi sebetulnya jawabannya adalah ini. Pupuk diperlukan oleh tanaman dengan apa namanya? Dengan komposisi yang pas ya, dengan takaran yang pas ya. Tapi kalau takarannya tidak pas ya, tidak bagus. Selanjutnya, mikroskop terdiri dari bagian mekanik dan bagian optik. Termasuk bagian optik adalah yang mana? Lensa okuler objektif, lensa okuler cermin lensa, atau yang mana? Jawabannya adalah lensa objektif, cermin, dan lensa okuler ya. Jawabannya ini. Next, selanjutnya mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar objek memiliki dua lensa okuler, disebut dengan namanya juga dua. Berarti dia mempunyai dua lensa. Berarti yang mana? Binokuler nih, mikroskop binokuler ya, punya dua lensa. Selanjutnya, pelatih helminthes merupakan kelompok cacing yang tubuhnya paling sederhana. Pelatih helminthes disebut juga dengan cacing pipih. Pelatih helminthes itu sering disebut dengan cacing pipih ya. Selanjutnya, hemaprodit merupakan salah satu istilah pada hewan yang berarti hemaprodit, yaitu fragmentasi. Tidak, ini adalah pada apa namanya, hewan-hewan yang melakukan fragmentasi seperti cacing planaria ya. Perkembangbiakan seksual tidak. Kemudian melalui sistem jantan dan melalui perkembangbiakan seksual, tidak hanya jantan. Yang namanya hemaprodit itu adalah hewan yang biasa memiliki sistem jantan dan betina ya. Jawabannya adalah ini. Selanjutnya, pernyataan manakah yang benar di bawah ini mengenai moluska? Moluska itu adalah hewan yang bertubuh lunak ya. Moluska itu adalah hewan yang bertubuh lunak. Contohnya apa ya? Seperti cumi-cumi. Kemudian ada lagi, jadi kan kalian kemarin sudah belajar ya bahwa banyak macam-macam hewan. Salah satunya adalah hewan yang
tubuhnya lunak, yaitu moluska, gurita, siput, kerang, tiram, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam hewan gurita ya. Baik, itu adalah contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari. Ini ya, berarti ini ya. Nah, yang bisa kalian pelajari untuk bab 1 dan bab 2 ini untuk menghadapi penilaian tengah semester. Selamat belajar, semoga sukses. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.